Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Wijaya Giri. Di sini saya akan memberikan tutorial Sibda, di mana ini merupakan salah satu tugas dari pengantar ICT. Sebelumnya, ICT merupakan mata kuliah yang pada dasarnya mendukung kualitas skill atau keterampilan mahasiswa dalam sivitas akademik yang memiliki literasi teknologi yang baik untuk diaktualisasikan ke dalam proses perkuliahan, bahkan juga sebagai bekal untuk mereka terapkan ke dalam pembelajaran berbasis daring dengan berbagai kreativitas di masa mereka berhasil menjadi seorang guru. Langsung saja ke tutorial Sibda yang pertama, yaitu tutorial login. Sebelumnya, untuk masuk ke akun Sibda, kita itu harus melalui dari browser kita. Itu bebas ya, dari browser mana aja. Di sini saya mencoba memakai browser Chrome. Jadi langkah yang pertama, kita buka dulu webnya nih. Untuk linknya sendiri itu namanya sibda.unimed.ac.id. Oke, langsung masuk saja ya. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari halaman Sibda Unimed. Jadi di sini tuh terdapat berbagai macam fakultas yang ada di Unimed, seperti ilmu pendidikan, bahasa seni, fakultas ilmu sosial, fakultas MIPA, dan lain sebagainya. Karena saya di sini fakultas ilmu sosial, jadi saya klik yang fakultas ilmu sosial yang ini. Untuk mempermudah kita, karena ini memakai Android, jadi alangkah baiknya kita ubah dulu setelan Chrome kita menjadi situs desktop. Jadi tampilannya seperti ini, agak seperti komputer atau laptop. Ya, langkah yang pertama yaitu login. Klik tombol klik login yang ada di bagian sudut atas ini. Di sini karena saya sudah pernah masuk, jadi ada pemberitahuan. Dan sebenarnya itu masuknya hanya dengan NIM ya, NIM dengan password. Kemudian tap masuk. Nah, ini merupakan tampilan dari akun saya ya. Jadi itu cara langkah kita supaya login ya. Untuk step selanjutnya, bagaimana cara kita login ke kelas atau masuk ke kursus kelas? Gampang, caranya itu tinggal tap menu yang sebelah kiri sini, titik 3 sebelah kiri. Nah, di situ kan ada bar dari Sibda itu ya, menu-menu Sibda. Kita pilih yang beranda situs. Setelah di beranda situs, kita cari kursus. Contoh nih, saya cari mata kuliah ilmu kewarganegaraan. Langsung saja search ya. Jadi di sini tuh ada berbagai macam pengantar ilmu kewarganegaraan. Kita pilih deh tuh kelasnya yang mana ya. Karena saya kelas C, jadi saya pilih kelas C. Ini kelas, saya pilih ini. Di sini disuruh memasukkan enrollment key. Itu berupa password ya. Jadi ini saya sudah masuk ke kelas pengantar ilmu kewarganegaraan. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan tentang menu-menu Sibda. Jadi menu-menu Sibda itu ada ini ya, dari atas ini sampai bawah. Yang pertama, di menu Sibda itu ada yang namanya setelan bahasa, yaitu di sini ya. Ini terdapat dua bahasa sendiri yang ingin digunakan. Yang pertama ada English, yang kedua ada Indonesian. Karena di sini saya lebih mempermudah bahasa Indonesia, makanya saya buat bahasa Indonesia.
Untuk selanjutnya itu ada yang namanya batch. Ini itu berupa menu yang tidak dipakai atau bisa kita abaikan saja. Yang kedua ada competencies. Di menu kompetensi ini, kemampuan atau kompetisi yang disiapkan oleh dosen untuk dicapai mahasiswa. Tapi biasanya jarang sekali dosen memberikan kompetisi itu melalui Sipda ya, biasanya offline. Menu nilai yang kedua. Menu nilai adalah menu yang berisikan data-data nilai pada setiap tugas yang diberikan oleh dosen pada LMS Sipda ini. Kemudian general. Jadi menu general itu berupa ini ya, halaman kelas atau mata kuliah saya. Nah, ini merupakan menu general. Selanjutnya ada simbol general dan topik mata kuliah. Ini ya. Ini yang pertemuan 1 sampai 6. Selanjutnya ada menu rumah saya. Jadi menu rumah saya ini adalah menu dashboard atau menu yang jika diklik maka akan menuju halaman yang berisi kumpulan mata kuliah yang telah terdaftar oleh kita. Selanjutnya ada beranda situs. Jadi beranda situs ini yang seperti yang dibilang di awal, yaitu fungsinya buat mencari mata kuliah yang ingin kita cari. Selanjutnya ada kalender. Jadi kalender ini berisi halaman kalender untuk event atau acara yang sudah terjadwal di berbagai kursus Anda. Kemudian ada file pribadi. Apa itu file pribadi? Jadi menu ini adalah halaman Anda untuk dapat mengupload file yang disimpan di akun Sipda Anda. Selanjutnya ada menu kursus yang diikuti, berupa halaman untuk dapat melihat atau menuju halaman depan general mata kuliah yang Anda ikuti. Seperti ini ya, yang 3 ini. Jadi di sini yang pertama ada pengumuman, berisi info dari dosen. Yang kedua ada absensi via Sipda, untuk kita absen matkul melalui Sipda. Yang ketiga ada forum diskusi. Forum diskusi ini adalah bagian untuk Anda dapat berdiskusi secara online antara dosen dengan mahasiswa, atau sebaliknya, ataupun bisa juga antara mahasiswa dengan mahasiswa. Selanjutnya, salah satu topik materi kontrak kuliah dan RPS. Topik ini dibuat oleh dosen kepada mahasiswa untuk dipelajari dan dipahami. Oke, kita masuk ke step yang selanjutnya, yaitu melihat dan mendownload materi MK di Sipda. Yang pertama, gimana sih cara kita mendownload kontrak kuliah? Itu yang pertama, gampang. Kita tinggal tab kontrak kuliah, langsung terdownload. Kita buka. Nah, ini dia kontrak kuliah tadi ya. Untuk selanjutnya melihat atau mendownload file bahan tayang. Tinggal download juga ya. Ini dia ya, berupa ini. Oke, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengumpulkan tugas. Yang pertama, klik nama tugas yang ingin kita lihat dan kita kumpul. Di bawah nama tugas ada pernyataan atau petunjuk. Submission status pengumpulan tugas Anda. Jika no attempt berarti belum dikumpul. Jika submit for grading berarti sudah dikumpul. Nah, yang kedua ada status penilaian. Itu yang not graded tandanya belum dinilai. Yang ketiga ada deadline pengumpulan tugas atau tanggalnya ya. Kan tombol komentar dan isi kolomnya dengan komentar Anda. Atau misalnya mau beri pertanyaan kepada dosen. Jika ingin mengumpulkan tugas, klik tambah pengajuan tugas. Baru sertakan teks,
bisa berupa link, bisa berupa file. Ini saya taruh linknya ya, ini bebas ya. Baru kemudian bahan, setelah simpan, nah jadi tugasnya sudah terkirim ya. Oke, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu mengisi kehadiran via Sipda. Jadi di dalam mengisi absensi kehadiran via Sipda itu mudah sekali, dengan cara mengetap ini kehadiran via Sipda, tab. Nah, jadi di sini itu terdapat berbagai macam menu ya. Di menu Discourse ini hanya bisa digunakan fungsinya untuk melihat hanya kursus ini gitu, mengantar ICT. Kalau all courses itu semua matkul. Terdapat menu ini bulan Oktober, atau digeser bisa jadi September, geser kanan bisa jadi Oktober. Di sini karena saya belum pernah absen di Sipda, jadi ini kosong ya. Biasanya kalau mau absen di Sipda itu tinggal kita klik attendance. Oke, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu cara menggunakan forum Sipda. Di sini kita contohkan ya, ini forum diskusi CT 2 Oktober. Untuk membuat topik baru itu kita mudah ya, itu dengan cara tab tambah topik diskusi baru. Di sini kita buat subjeknya apa. Contoh, saya buat subjeknya tanya jawab materi kelompok 1. Baru pesannya itu misalnya kita buat silahkan ditanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Misalnya ada file, kita masukkan saja filenya. Dengan biasa ya, bisa kalau dari laptop bisa langsung ditarik filenya ke situ ya. Kemudian setelah selesai itu kita langsung post ke forum. Jadi sini sudah ya, lihat diskusinya itu kita di sini ya. Jadi kita tab. Ini dia kan topiknya tanya jawab materi kelompok 1. Baru pesannya silakan ditanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Untuk kita agar berjalannya sebuah diskusi, kita harus ada tanggap menanggapi. Bagaimana caranya Kak? Itu dengan cara ini tab tanggapi. Kemudian ini kan subjeknya tadi tanya jawab materi kelompok 1 kan. Re-nya ini kita ganti dengan nama kita gitu. Misalnya saya kan Taufik. Kemudian jawablah apa pertanyaannya, ya kan. Sudah dijawab, baru langsung post ke forum. Sini saya sudah ada contoh ya. Dari contoh inilah misalnya. Jadi ginilah dia itu dari forum diskusi Sipda, ada tanggap menanggapinya. Bagaimana cara kita mengubah foto profil? Itu gampang loh. Pertama kita tap tombol yang atas itu, baru sampai keluar menunya. Yang kedua, klik preferensi, kemudian ubah profil ya. Jadi kita tambahkan foto kita di sini ya. Kita tap, kemudian kita pilih file. Di sini saya milih dari yang foto ya. Sini saya mau pakai yang ini. Setelah sudah dipilih, kemudian upload this file. Setelah itu perbarui profil. Tada, sudah jadi deh. Terima kasih.